Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Untuk itu siapkan kopi Anda karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama, Polres Serang, Banten menetapkan 5 tersangka terkait kasus pengeroyokan terhadap Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan wartawan yang meliput penyegelan PT Genesis Regeneration Smelting pada Kamis 21 Agustus lalu. Dalam konferensi pers Senin siang, Polres Serang menghadirkan 5 tersangka yang merupakan security yang juga merupakan anggota Ormas serta karyawan PT Genesis Regeneration Smelting. Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah Polres Serang memeriksa 15 orang saksi. Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto menyampaikan 1 dari 2 oknum anggota BRIMOB, yakni Bribtu TG, telah ditahan di Mapolda Banten dengan status tersangka. Para pelaku ini dikenakan pasal 170 KUHP tentang kejahatan kekerasan di muka umum dengan tenaga bersama di muka umum atau pengeroyokan. Di informasi kedua, Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa kehormatan kepada 141 tokoh yang berjasa di berbagai bidang. Pemberian tanda kehormatan ini merupakan bentuk apresiasi dari Presiden atas jasa tokoh-tokoh tersebut. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut penghargaan itu mencakup lintas profesi dan lintas bidang, mulai dari pejabat negara, aparat kepolisian, tokoh pers, hingga budayawan. Penerimanya pun dipilih karena dinilai berprestasi dan mengabdi di atas panggilan tugas. Pras menambahkan di antara penerima terhadap sosok yang berkontribusi besar namun belum tersentuh oleh penghargaan negara. Di antara tokoh yang menerima penghargaan mulai dari mantan Kapolri almarhum Jenderal Hugeng Imam Santoso, pemerhati anak-anak Kak Seto, hingga seniman Betawi Jaja Miharja dan almarhum Benyamin Sueb. Pada informasi ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan orang dekat ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qomas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. KPK menyebut pemeriksaan akan dilakukan sepanjang pekan ini hingga pekan depan. Pemanggilan dilakukan untuk mendalami aliran dana dugaan rasuah penyelenggaraan dan pembagian kuota haji Kementerian Agama. Dalam kasus ini, KPK sudah memeriksa sejumlah pejabat di Kemenak. Kasus korupsi ini berawal dari adanya pembagian kuota yang tidak sesuai aturan. Pemerintah harusnya membagi kuota tambahan 92% untuk haji reguler dan 8% haji khusus. Namun Kementerian Agama membaginya rata masing-masing 50%. Dalam kasus ini, KPK mengungkap kerugian negara di kasus korupsi kuota haji mencapai 1 triliun rupiah dan sudah mencekal 3 orang termasuk ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Apakah sudah sampai ke saudara Yaceki? Nah, saat ini kita juga sedang mendalami itu. Minggu ini kalau bukan minggu depan dipantengin aja, rekan-rekan kita manggil orang-orang terdekatnya seperti itu ya. Jadi biar kita sedang menyusuri uang tersebut yang bersangkutan seperti itu. Kemudian demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari, karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.